Jika kalian mempelajari mitologi Sumeria, kalian akan menemukan seorang figur bernama Inanna. Ia dianggap sebagai dewi perang, cinta, keseimbangan, penguasa bumi dan langit, politik, kekuasaan, dan penciptaan. Dalam mitologi Babilonia, Akkadia, dan Assyria ia dikenal sebagai Ishtar. Asal-usulnya bervariasi, ada yang menyebutkan ia adalah Putri Enki, Putri Anu, bahkan Putri Enlil. Namun, yang paling umum menyebutkan ia adalah Putri Nanna dan Ningal. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan kisah Inanna yang jauh berbeda dengan mitologi yang pernah kalian ketahui. Semua dimulai di Nibiru dan saat itu Nibiru masih kosong dan gersang. Hanya ada Anshar dan Kishar, lalu anak-anak mereka, yaitu Anu, Ki, dan Urash, lalu Namu dan Antu, putrinya dengan Anshar. Mereka memutuskan untuk hidup di planet Nibiru, atau yang mereka sebut sebagai Amagi. Pada kondisi mereka saat itu, mustahil bagi mereka menciptakan kehidupan di sana dengan cepat. Namu sebagai yang tertua kemudian pergi memohon kepada makhluk yang lebih tinggi, makhluk yang memiliki benih jiwa sama dengan Namu. Ia memohon agar makhluk itu berkenan untuk termanifestasi di planet Nibiru. Makhluk itu setuju dan memberitahukan caranya. Caranya adalah dengan mengombinasikan energi spiritual kreatif Anshar, Kishar, dan Namu sendiri. Setelah energi itu digabungkan, itu menimbulkan ledakan besar. Gelombangnya menyebar ke seluruh Nibiru dan membangkitkan energi kehidupan di planet itu. Ada satu figur yang muncul dari kombinasi tiga energi primordial kreatif tersebut. Ia tidak memiliki wujud yang jelas, hanya cahaya terang menyilaukan. Densitas makhluk itu tidak tercapai oleh mereka. Makhluk ini kemudian dipanggil sebagai Ningal Anki, Ningalti, Nin Amagi, Ninneberu, dan Inanna. Ia kemudian diangkat sebagai saudari atau putri Anshar, Kishar, dan Namu. Berkat bantuan Inanna, planet Nibiru lambat laun menjadi makmur. Inanna sebenarnya tidak memiliki wujud material. Ia sepenuhnya bertubuh cahaya. Dalam mitologi ia sering digambarkan sebagai wanita, namun itu tidak sepenuhnya benar. Dari namanya itu mengindikasikan dia maskulin. Karena pada budaya Sumeria, N atau In menunjukkan maskulin sedangkan Nin menunjukkan feminin. Akan tetapi, banyak Anunnaki yang menyandang nama Nin meskipun sebenarnya adalah figur maskulin. Dari situ dapat disimpulkan bahwa Inanna sebenarnya bukan laki-laki ataupun perempuan, melainkan androgini atau tanpa gender. Jadi, ia mampu termanifestasi sebagai dua gender sekaligus, satu waktu mungkin muncul sebagai laki-laki dan di waktu lain sebagai perempuan. Akan tetapi, semua sepakat bahwa Inanna adalah perwujudan ilah feminin primordial. Inanna adalah figur yang kompleks. Ia bukan makhluk material, melainkan spiritual. Sifat sejatinya adalah transcendence dan merupakan manifestasi ilah feminin primordial. Ia bukan laki-laki ataupun perempuan, melainkan androgini atau tak bergender. Untuk menjalankan perannya di alam material, ia hadir dalam berbagai avatar. Pada video kali ini, saya akan membahas beberapa avatar dari Inanna. Pengetahuan ini tidak akan kalian temukan di internet, karena ini berasal dari hasil penyaluran dan penelitian saya. Avatar pertama Inanna adalah Ninsiana, putri Nanna dan Ningal, saudari kembar utuh. Nanna dan Ningal pernah mengajukan petisi kepada Inanna primordial untuk terlahir sebagai putrinya, maka lahirlah Ninsiana. Dan oleh karena ia adalah avatar dari Inanna, ia juga disetarakan dengan Inanna. Bahkan ia lebih sering dipanggil sebagai Inanna, sebagai bentuk penghormatan. Nanna dan Ningal sangat memanjakan Ninsiana, sehingga kadang membuat Ninkigal, kakak Ninsiana dan Utu merasa cemburu. Ninkigal selalu mengalah untuk Ninsiana, ia selalu mengorbankan apapun yang dia inginkan untuk adiknya. Meskipun sering dimakan rasa iri, Ninkigal sebenarnya tetap menyayangi sang adik. Sampai pada akhirnya rasa sayang itu berubah menjadi benci dan dendam kesumat. Kisah perseteruan Ninsiana dengan Ninkigal akan saya ceritakan lain kali. Avatar kedua dari Inanna primordial adalah Ishtar. Ia terlahir sebagai putri Anu dan Ki, artinya ia adalah adik Enlil. Nama lahirnya bukanlah Ishtar,
namun Ninanki. Orang Akadia, Assyria, dan Babilonia yang memanggilnya Ishtar. Mereka mengaitkannya dengan seksualitas dan pelacuran. Padahal mula-mula ia sama sekali tidak mengenal apa itu seksualitas. Nama Ninanki menunjukkan bahwa ia wanita, karena namanya memakai Nin yang artinya puan atau penguasa wanita. Dan ia berperan sebagai mediator antara bumi dengan surga, menjadi penghubung antara Anu dengan Enki. Ia kesayangan Ninmah dan sering membantu Ninmah dalam banyak hal, terutama saat penciptaan manusia. Sama seperti Ninsiana yang diasosiasikan dengan Inanna, Ninanki juga dianggap sama dengan Inanna sendiri. Ada perbedaan karakter antara Ninsiana dengan Ninanki. Ninsiana sering dianggap sebagai anak yang liar dan tak terkendali, ambisius, penggoda, dan selalu merasa superior. Di lain sisi, Ninanki dipandang sebagai figur yang anggun, tenang, lembut, rendah hati, dan juga bersahaja. Akan tetapi itu tidak sepenuhnya benar. Karena ada pepatah mengatakan, lain kulit lain pula isinya. Seperti itulah mereka berdua. Yang saya sebutkan itu adalah anggapan orang pada mereka, persona yang mereka buat di hadapan orang lain. Namun, dalam diri mereka sangat berkebalikan. Ninsiana jauh lebih bersahaja dibandingkan dengan Ninanki yang membara dalam nafsu birahi. Mereka seperti bayangan masing-masing dan saling melengkapi. Kelak Ninsiana lebih dikenal sebagai Ishtar dan Ninanki sebagai Astoret. El dan Asyerah memuja Ishtar Ninanki sebagai avatar Inanna primordial, dan berkeinginan agar Inanna primordial berkenan untuk berinkarnasi sebagai seorang putra bagi El dan Asyerah. Inanna primordial menerima petisi tersebut, dan segera bereinkarnasi melalui Ishtar sebagai mediator. Kemudian lahirlah Atar atau Ashtar, kesayangan El dan Asyerah. Pada situasi ini, secara teknik, Ishtar yang berinkarnasi sebagai Ashtar. Namun, sesungguhnya Inanna primordial sendiri yang berinkarnasi dan menjadikan Ashtar sebagai avatarnya. Dari namanya, Ashtar adalah laki-laki, tapi sebenarnya ia adalah sosok androgini atau tidak bergender. Karena sisi maskulin dan femininnya seimbang. Jadi, Ashtar ini bisa dipanggil dengan dua nama, Ashtar juga Ashtart, Atar atau Atart di saat bersamaan. Ia dianggap manifestasi lain dari Inanna primordial, karena ia sama seperti Inanna primordial yang berpolaritas seimbang. Hanya saja Ashtar memiliki kualitas-kualitas yang lebih material dibandingkan Inanna primordial yang transcendence. Tidak seperti avatar Inanna primordial yang lain, Ninsiana dan Ninanki, Ashtar cenderung tampil dalam wujud laki-laki. Dapat dikatakan bahwa Ashtar adalah manifestasi material ideal dan sempurna dari Inanna primordial. Kalau kalian mempelajari Atar atau Ashtar, kalian akan menemukan arkeolog berpendapat bahwa kultus Ashtar adalah kelanjutan dari kultus Ishtar. Dan nama Ashtar hanyalah variasi pengucapan untuk Ishtar oleh masyarakat di mana kultus Ishtar diperkenalkan. Meskipun keduanya tampil dengan gender berbeda, mereka dianggap satu sosok yang sama. Perubahan gender seperti itu juga terjadi pada Utu atau Shamash yang notabene bergender laki-laki. Tapi ketika kultusnya diperkenalkan ke tempat lain, Shamash yang laki-laki berubah menjadi perempuan dengan nama Shams atau Shappas. Meskipun sering dianggap sebagai entitas yang sama, Ishtar dan Ashtar jelas sosok yang berbeda, tapi memang benar mereka memiliki energi yang sama. Bahkan energi mereka pun akan terhubung dengan Inanna Ninsiana. Karena mereka memang berasal dari sumber yang sama, yaitu Inanna primordial yang juga dipanggil Ning Alanki. Avatar Inanna primordial yang terakhir adalah Ninaba, putri Ninabshar alias Asyerah Dione. Asyerah telah memohon kepada Inanna primordial agar ia dianugerahi seorang putri yang merupakan avatar dari Inanna primordial dan memiliki kekuasaan yang besar. Inanna primordial atau Ningalanki setuju, lalu ia terlahir sebagai Ninaba atau orang Yunani menyebutnya Afrodit putri Zeus. Sesuai berkah yang diberikan oleh Ningalanki, Afrodit kemudian menjadi dewi yang memiliki kekuasaan besar. Akan tetapi, karena Asyerah tidak pernah menyebutkan bahwa Afrodit harus lahir dengan kekuatan besar, maka saat lahir Afrodit sama sekali tidak memiliki kekuatan. Kekuatan yang ia miliki harus ia pelajari satu demi satu. Dalam perjalanan Afrodit mendapatkan kekuatannya,
ia berguru pada Astoret putri angkat El dan Asyerah. Siapa sebenarnya Astoret ini? Apakah dia Ashtar yang berganti wujud ataukah sama sekali sosok yang berbeda? Astoret, putri angkat El dan Asyerah ini tak lain adalah Ishtar Ninanki. Dia menyeberang ke Kanaan dan mengganti namanya menjadi Astoret, karena Asyerah mengajukan petisi agar ia menjadi tangan kanannya. Di sini dia adalah sosok berbeda dengan Ashtar. Karena Ninanki meninggalkan tahtanya, jadi Ninsiana, Inanna putri Nanna dan Ningal harus menggantikannya. Tentu saja Inanna memiliki cara yang berbeda dalam memimpin. Meskipun telah sama-sama menyandang nama Ishtar, karakter Ishtar Ninsiana tentu saja berbeda jauh dengan Ishtar Ninanki. Ninsiana sangat ambisius, otoriter, haus kekuasaan, dan jauh lebih sensual daripada Ishtar Ninanki. Selama menggantikan posisi Ishtar Ninanki, Ninsiana membangun tempat prostitusinya sendiri, di mana dia bisa mengajarkan pengetahuan rahasia pada manusia untuk mencapai kesempurnaan melalui alkemi energi seksual. Tempat prostitusi itu sebenarnya adalah kuil suci yang disamarkan, tempat orang-orang berkultivasi untuk mencapai kesempurnaan. Ini berbeda dengan Ishtar Ninanki yang hanya berfokus pada kepuasan seksual secara ragawi semata. Dia tidak pernah mengajarkan seni alkemi untuk mencapai kesempurnaan. Prostitusi yang dibangun oleh Ishtar Ninanki ada banyak dan semuanya memang murni tempat untuk memuaskan hasrat seksual semata, bukan tempat kultivasi. Saat Afrodit mengajukan petisi kepada Ishtar untuk belajar tentang seksualitas, yang datang padanya adalah Ishtar Ninsiana. Dan tentu saja yang diajarkan Ishtar Ninsiana kepada Afrodit tidak hanya pengetahuan tentang seksualitas biasa, tapi juga sisi esoterik dari seksualitas yang dapat digunakan sebagai wahana untuk mencapai kesempurnaan.